Halo, ketemu lagi di Unjuk Halo, Karya UK. Saya Deden dari Eksekutif Dokter UK. Kini bersama dengan saya Benediktus Yohan Arman atau biasa dipanggil Yohan. Saya mahasiswa kandidat doktor di University of Oxford dan juga ketua dari Cluster Health Sciences Doctrine UK. Yohan ini tanggal 30 Januari 2025 sukses menerbitkan artikel di NPJ Vaccines yang berjudul Identifying Falsified COVID-19 Vaccines by Analyzing Vaccine via Label and Excipient Profiles using MALDI-TOF Mass Spectrometry. Ini apa temuan yang Yohan ingin sampaikan di sini? Terima kasih, Kang Deden. Jadi artikel ini merupakan hasil temuan saya dan rekan-rekan peneliti di Oxford mengenai metode untuk mendeteksi vaksin palsu. Dan ini adalah suatu metode yang sangat baru menggunakan alat bernama Metric Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight atau biasa disingkat MALDI-TOF. Ini adalah suatu alat mass spectrometry. Pada dasarnya alat ini merupakan suatu timbangan yang sangat sensitif, bisa membedakan bobot dari suatu molekul. Dan saya menggunakan alat ini untuk mendeteksi uh, kandungan kimia yang ada dalam dua hal. Satu adalah saya menggunakannya untuk mendeteksi keaslian dari label dari botol vaksin. Nah, mengapa? Karena label ini di dalamnya ada bahan perekatnya dan kandungan kimianya bisa dideteksi secara spesifik menggunakan alat MALDI-TOF. Wah, Dan metode ini adalah metode yang sangat baik. Kenapa? Karena ini adalah suatu metode yang non-invasif. Dalam hal ini kita tidak perlu membuka atau merusak botol vaksinnya. Kita cuma perlu menggunakan sedikit label yang kita ambil. Label ini sering banyak dipalsukan di pasaran. Nah, ini makanya kenapa kami mengincar label. Kedua, MALDI-TOF ini kita gunakan untuk mendeteksi kandungan komponen kimia atau bahan-bahan pembantu yang ada di dalam formulasi vaksin tersebut. Nah, setiap bahan kimia yang ada dalam kandungan vaksin mempunyai semacam sidik jari. Sidik jari berupa spektrum dari bobot molekul di mass spectrometry. Nah, ini jika kita bandingkan antara sampel dengan bahan baku pembanding vaksin asli, kita bisa langsung lihat itu apakah ini vaksin asli atau palsu. Begitu wah, demikian. cerdik sekali. Nggak kepikiran label vaksinnya justru yang diuji ya untuk melihat apakah itu vaksinnya bagus atau tidak, atau tadi palsu atau tidak. Tapi separah itukah masalah vaksin palsu nih di tengah-tengah masyarakat? Jadi mungkin awam kita kurang mengetahui, tapi ternyata bahaya dari keberadaan vaksin palsu ini sangat-sangat uh, mengkhawatirkan, Kang Deden. Data Hmm. dari World Health Organization di tahun 2017 menunjukkan 1 dari 10 vaksin yang beredar di pasaran itu palsu atau misalnya asli tapi kualitasnya di luar standar, atau keduanya sudah palsu di luar standar. Ini sangat berbahaya sekali karena apabila vaksin palsu ini masuk dalam rantai pasok gitu ya di pasaran, apalagi sampai dengan disuntikan ke pasien, ini tentu sangat berbahaya karena berbahaya bagi kesehatan, tapi dalam jangka waktu panjang juga memberikan efek yang sangat berbahaya, yaitu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dari vaksin. Nah, ini makanya kami berusaha mengembangkan metode ini yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini bisa regulator nasional, contohnya di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, Badan POM, untuk menggunakan alat metode ini di lapangan secara cepat bisa mengidentifikasi jika terjadi ada pemalsuan. Demikian. Atau alat metode ini juga bisa digunakan oleh
produsen farmasi sendiri untuk menguji keaslian produk mereka. Hmm. Demikian, Jadi ini David. bahkan saya kepikiran bahwa ini bukan hanya vaksin COVID-19 tadi, ini semua vaksin juga Ya. bisa memanfaatkan ini. Tapi saya sebagai masyarakat awam justru dengan temuan ini makin waspada nih ya. Rasa-rasanya ingin segera mendesak nih BPOM untuk baca artikel ini untuk diadopsi, kemudian kita lihat itu penerapan ini di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa temuannya dan sangat penting, dan sepertinya proses penelitiannya pun kompleks nih. Tapi kira-kira hal yang paling berkesan nih buat Yohan nih selama penelitian hingga penulisan artikel ini apa ini? Yang paling berkesan bagi saya adalah bisa bekerja bersama tim peneliti multidisiplin, lalu dari berbagai negara juga dengan bersama pemangku kepentingan seperti World Health Organization. Jadi saya belajar banyak selama saya berada di kolaborasi ini. Selain itu, saya juga bisa belajar suatu metode baru menggunakan alat namanya MALDI-TOF mass spectrometry ini. Saya sebelumnya tidak tahu sama sekali. Saya belajar dari nol, tapi ya saya bersyukur bisa dapat suatu ilmu baru yang mudah-mudahan nanti bisa saya bawa kembali pulang ke Indonesia. Amin. Sukses terus studinya dan penelitian-penelitian selanjutnya ya, Yohan. Oke. Cukup sekian unjuk karya Dr. UK kali ini. Dr. UK, connect, collaborate, contribute. Dadah, sampai ketemu lagi. Udah.